Darah seni mengalir kental dalam diri Aminah Cendrakasih. Karena kedua orang tuanya, Husni Nagib dan Woli Sutina alias Mak Wo, adalah artis Tangkiwut yang aktif main film dan juga sandiwara. Jika Mak Wo dikenal sebagai ikon pemeran ibu-ibu di tahun 60 hingga 70-an, maka tongkat estafet peran itu dipegang oleh Aminah Cendrakasih pada tahun 80-an hingga akhir hayatnya. Yang paling memorable memang peran maknya, Ibunda Sidul yang dimainkan Aminah selama hampir 30 tahun. Lalu benarkah di akhir hayatnya maknya Aminah merindukan anak dan cucunya meneruskan jejaknya di industri hiburan? Apakah keluarga besar Sidul akan menggelar acara khusus untuk mendoakan dan mengenang dedikasi maknya Aminah Cendrakasih? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Sepanjang tahun 2022, industri hiburan Indonesia kehilangan 5 artis senior yang berusia di atas 80 tahun. Artis yang sudah malang melintang sejak tahun 50-an dan perjalanan karirnya menginspirasi banyak orang. Setelah aktris pemeran film Tiga Darah Mieke Wijaya berpulang, disusul aktris peraih Piala Citra FFI 1973 Rima Melati, lantas penyanyi legendaris Bob Tutupoli, serta komedian senior Edi Gombloh. Tanggal 21 Desember lalu, Indonesia kembali kehilangan salah satu ikon pemeran ibu, Aminah Cendrakasih. Sama seperti Rima Melati, nama Aminah ikut melejit saat bermain dalam film Intan Berduri yang membuahkan nominasi aktris pendukung terbaik FFI 1973 untuknya. Kalau beras ini kami berikan, nanti ayam kami kelaparan. Lahir dari keluarga seniman, Aminah sudah mengenal dunia panggung sandiwara sejak kecil. Ibundanya Woli Sutina alias Mak Wo adalah salah satu artis Tangkiwut yang terkenal pada zamannya. Tangkiwut sebutan untuk kompleks seniman dan perfilman serupa Hollywood di Amerika dihuni oleh aktor artis top pada zamannya. Seperti Bing Slamet, Idris Sardi, Tan Cheng Bok alias Pak Item, Woli Sutina dan Aminah Cendrakasih, serta Laila Sari yang sempat eksis sebagai rocker lansia. Sebelum artis Susana melejit sebagai ratu horor Indonesia, Aminah Cendrakasih sudah dipercaya menjadi pemeran utama. Filmnya yang sukses bersama Susana, yang saat itu masih pendatang baru adalah Asmara Dara. Saya mana, Bu? Kenapa ya? Orangnya tidak datang-datang, suratnya pun tidak. Kenapa ya, Bu? Siapa? Apa barangkali aku mesti datang ke rumahnya? Tidak, nanti dibilang perempuan murah. Jual mahal saja barangkali. Kalau dia jual mahal juga, Brabe. Siapa? Yanto. Dia tak mau kenal lagi sama saya, Bu. Balas lagi, jangan mau kenal sama dia. Tapi dia pacar saya. Kenapa kau bilang dia pacarmu? Itu kita semua akui dengan kualitas aktingnya yang masih sangat amat baik. Kalau yang saya tahu sih, saya cuma baru lihat dia. Bukan karena memang kebetulan dia lawan main atas sering satu produksi dan terlalu mengenal dekat dan lain sebagainya. Yang kita mungkin bukan cuma ucapan gua, kan semua juga orang bisa nyaksiin dan masih bisa main, itu aja udah luar biasa. Setelah film itu meledak, Aminah banjir tawaran film dan iklan. Salah satu iklan Aminah yang viral pada zamannya adalah iklan sabun kecantikan internasional. Aminah menjadi bintang iklan sabun di era hitam putih, sebelum nama-nama tenar lain seperti Widiawati, Marini, dan Christine Hakim mengikuti jejaknya. Lahir di Magelang pada 29 Januari 1938, Aminah wafat 1 bulan menjelang ulang tahunnya yang ke-85 pada 29 Januari 2023 mendatang.
Setelah bermain di sejumlah film, Aminah juga tergiur mendirikan production house dan menjabat sebagai komisaris di PT Jayanti Adhikara Cinema. Salah satu karya Aminah yang membuat pemirsa menolak lupa adalah serial Bintang Masa Depan yang dibintanginya bersama sang ibu Mak Wo. Kisah 3 generasi yang hidup sederhana di Cianjur ini sempat dijuluki Little House on the Prairie-nya Indonesia. Sinetron yang melejitkan nama aktor Septian Dwi Cahyo ini seolah menjadi titik balik karir Aminah yang di tahun 70-an lebih banyak bermain peran antagonis seperti dalam film Intan Berduri yang melegenda itu. Lewat peran ibu bijaksana itulah sosok Aminah melekat di hati masyarakat Indonesia. Lama enggak artis itu seniman itu kalau diajak syuting atau diajak ada callingan tuh matanya berbinar-binar. Saya lihat sendiri nenek saya gitu dulu lagi sakit pas di panggung, wah kita kan ikutan nonton. Ada, saya bilang dasar artis di rumah sakit kiran itu lupa sama penyakitnya, bisa kan bergerak. Kan Mawo kan dulu terkenal katanya jurus teko Mawo, oh di panggung jurus teko gitu, padahal sakit. Ya, ibu seneng kan syuting, seneng capek nggak ya, tapi seneng gitu. Ya udah. Sekarang beliau ini dimakamkan berdua dengan ibunya, yang namanya Mak Wo. Saya kenal Mak Wo dulu sebetulnya daripada maknya. Jadi zaman saya kecil umur 9 tahun saya kenal. Dulu ada Mak Wo, dulu ada Vivian. Saya kenal Mak Wo dulu. Walaupun maknya Bu Aminah saya tahu tapi nggak pernah syuting. Saya akrab dengan maknya ya sejak tahun 92. Nenek itu emang baik buat nenek. Abi juga merasa kehilangan. Nenek itu orangnya ramah, baik. Yang Abi satu dia menghafalnya kuat banget. Padahal nenek itu yang udah nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman didikte, dia hafal. Abi kalah menghafal sama nenek. Makanya saya bilang sama ini cucu ini si Abi. Satu saat pun di saat saya udah nggak ada, kamu harus bisa melanjutkan lagi. Mungkin misalnya ada juga saya nggak tahu, saya sih nggak suka. Saya sih pernah main loh, saya pernah main film loh. Saya dulu main sinetron, main film, main sandiwara anak-anak. Terus saya anak teater. Saya juga pernah dapat best actress di waktu festival cerita perjuangan. Iya, tapi saya nggak suka main film karena dulu kalau syuting itu jamnya itu loh. Menjadi langganan peran ibu di serial yang ditayangkan televisi plat merah, Aminah juga laris menjadi ibu di era sinetron yang ditayangkan di sejumlah televisi swasta. Peran yang monumental memang peran maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan yang pertama kali ditayangkan RCTI 27 tahun silam. Ada apa sih, Be? Romannya sewot banget. Sebenarnya mana? Ke kelurahan. Ngapain di kelurahan? Urusin cerai juga? Cerai? Siapa yang bercerai? Gue kira lu cerai juga. Gue menyuruh dia anterin, urusin, gue bercerai. Emangnya Babe mau bercerai menyaro dia? Iya, gue bercerain dia. Lah, emangnya kenapa, Be? Gue ogah didorong sama anaknya. Dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit. Emang siapa sih yang ngomong gue masih banyak punya tanah? Kagak ada yang ngasih tahu. Kok baru tahu? Dengan dari orang lain kali, Be. Nah sekarang nyaro dia di mana? Au, gue ngurusin. Sabar dong Nela, jangan begitu. Sabar. Kurang sabar apa sih, Abang? Sejak kita kawin, apa pernah ayah berani ngelawan Abang? Tapi Abang sekarang udah kelewatan. Sakit hati saya, Bang, sakit. Bener kok, saya juga sakit banget. Udah tonjok aja hidungnya biar dia moncrot. Ini kan abang juga, ya namanya juga nggak sengaja begitu. Dia dari zaman dia masih muda ya, udah aktif sekali sama Indro Warkop semua kan. Tahu, kita selalu tuh sampai nggak bisa bergerak pun dia masih bisa gitu, berperan gitu yang kita salut. Nggak ada ya seperti itu ya kayaknya artis-artis. Karena dekat banget kita gitu loh. Ya mungkin banyak orang yang jauh lebih dekat, tapi kita ngerasa dekat banget karena ilmunya yang dapat dari Mak tuh apa? Ilmu hidup, ilmu di dunia film tuh banyak banget sih.
Lewat sinetron Sidul, Maknya meraih penghargaan Piala Maya 2019 untuk kategori penampilan singkat paling berkesan. Penghargaan itu seolah melengkapi penghargaan Lifetime Achievement yang diraih Maknya Aminah pada Festival Film Bandung 2012 dan Indonesian Movie Actors Award 2013. Saat sejumlah rekan seangkatannya meninggal di usia yang terbilang muda di tahun 90-an, Maknya Aminah masih bugar dan eksis. Kebaya dan sanggulnya menjadi ciri khas yang membuat aura keibuannya semakin terpancar. Dengan sanggul dan kebaya itulah, sosok Maknya tampil di sejumlah iklan. Lindungi hari-hari penting Anda dari izin gejala influenza. Tapi saya mesti minum apa? Sayangnya di usia kepala 7, kesehatan Maknya menurun drastis. Beliau menderita glukoma dan hipertensi yang membuat kakinya lumpuh dan matanya buta. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak keluarga dan sejumlah sahabat untuk menyembuhkan kaki dan membuat Maknya bisa kembali melihat indahnya dunia. Rano Karno bahkan secara rutin memberikan obat mata dari Singapura untuk meringankan penyakit Maknya Aminah. Tapi alhamdulillah sebulan sekali pasti saya telepon. Dan kemudian memang ada obat matanya yang memang nggak ada di Indonesia. Itu ada cuma di Singapura. Hampir mungkin setiap 2 bulan sekali. Tapi biasanya kalau obatnya habis, dedek anaknya pasti ngasih tahu saya, "Bang, obatnya habis." Saya baru pesen karena obat itu nggak bisa di stok, itu obat keras, ya obat mata tapi keras untuk yang glukoma, bukan obat seperti biasa. Dalam keadaan terbaring lemah di ranjang, Maknya harus menghadapi drama kehidupan yang memiriskan. Berulang kali, rumahnya di kawasan Tangerang Selatan dilanda banjir, hingga ia harus dievakuasi menggunakan tandu dari lantai atas rumahnya. Bulan pasti saya usahakan telepon. Saya telepon melalui telepon anaknya, ada Mbak Dede, karena beliau ini kan tinggal di rumah Dede. Awalnya beliau tinggal di rumahnya, di situ sering banjir dulu, mungkin teman-teman tahu lah. Saya pernah evakuasi jam 2 malam, itu harus melalui genteng lantai 2, untung dibantu dengan teman-teman marinir. Makanya saya minta sama Maknya pindah, saya bilang jangan di sini. Ya karena wilayah Ciledug kita semua tahu, kalau hujan banjirnya luar biasa. Beberapa kali masuk rumah sakit, toh Maknya berulang kali berhasil melewati masa-masa kritisnya. Bahkan sehari menjelang kepergiannya, anak-anak dan cucu-cucunya masih optimis Maknya bisa pulih dari dehidrasi akibat semua yang diminum dan dimakannya dimuntahkan kembali. Namun rupanya jejak hidup Maknya Aminah harus berakhir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat 21 Desember lalu. Selamat jalan Maknya, meski engkau telah tiada, karya-karyamu akan terus dikenang sepanjang zaman. Yang kehilangan bukan cuma anak dan cucunya ya. Ada menantu kita juga sebagai keluarga besar Sidul juga cukup kehilangan. Yang pasti gue turut berduka atas kepergian nenek atau Ibu Aminah. Ibu kita semua, nenek kita semua. Turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan almarhumah diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala hilafnya,